Semangat pagi! Seperti biasa, saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri. Hari Sabtu malam kemarin, kami rencana jam 19.30 akan mengadakan acara perpisahan bersama dengan seorang guru anak-anak yang akan berpindah kerja ke kota lain. Jadi saya sebagai seksi acara membuat daftar acara sederhana dan saya pun menghubungi setiap partisipan. Mulai dari MC, kemudian kata sambutan mewakili majelis jemaat, kata sambutan mewakili kelas anak-anak di mana guru ini pernah mengajar, laki-laki dan perempuan, kemudian kata sambutan mewakili orang tua dan juga mewakili guru anak-anak, serta yang lainnya. Saya mulai hubungi satu demi satu. Ada di antara mereka yang merespon dengan baik, ada juga yang hanya membaca chatting saya, bahkan ada yang tidak merespon sama sekali. Jadi, saya jadi bingung apa mau saya ganti atau tidak, tapi saya putuskan tidak usah saya ganti. Tapi, cadangannya adalah saya hubungi MC-nya, saya sampaikan, jika saja orang-orang yang sudah kita tunjuk ini tidak hadir pada acara nanti, biarlah kita akan meminta tolong kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Oke, baik Kak, kata MC-nya. Satu hal lagi yang harus saya urus adalah piagam penghargaan sudah saya desain. Cap sudah saya masukkan, tanda tangan yang diperlukan pun sudah beres. Lalu pimpinan departemen anak-anak menyampaikan, Nes, nanti saat secara simbolis seorang guru akan memberikan kata sambutannya, biarlah piagam penghargaan itu dapat ditampilkan secara online. Jadi acara perpisahan ini kami buat secara virtual dikarenakan masa pandemik ini. Saya pun sampaikan, iya nanti saya akan hubungi guru-guru yang dapat membantu. Karena saya sudah memutuskan jaringan wifi, jadi saya pun mulai menghubungi seorang guru yang memang suaminya adalah bagian komunikasi, jadi biasanya ready siap dengan laptopnya karena sebagai host. Lalu saya chatting minta tolong, jika memungkinkan agar file piagam penghargaan ini tolong ditampilkan. Lalu dia pun merespon, wah Kak, minta maaf, saya sementara di luar sekarang, jadi tidak bisa bawa laptop. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Saya coba hubungi satu guru yang lain, yang saya tahu juga memiliki wifi dan laptop. Saya hubungi, pertama guru itu menyampaikan, oke Kak, aman. Tapi tidak lama kemudian dia pun merespon, wah Kak, minta maaf, ternyata laptopnya dibawa oleh suami. Oh ya udah nggak apa-apa, saya pikir. Ada satu guru lagi yang mau saya minta tolong, tapi karena guru ini masih muda, biasanya malam minggu itu acara dia bersama dengan rekan-rekan orang-orang mudanya. Wah, jadi sepertinya saya tidak bisa minta tolong kepada mereka. Akhirnya saya pun berpikir, Tuhan, baiklah, itu artinya saya harus membuka laptop sendiri dan memasang hotspot dari handphone. Jadi tethering sinyal. Kuota pun ya tentunya kalau secara online ini menggunakan laptop, kuota akan tersedot cukup banyak. Tapi ya sudah, karena memang itulah opsi pilihan yang terakhir. Oke, saya pun mulai mengingatkan di grup guru anak-anak, ayo sebentar lagi sudah mau mulai acara ini, mari kita standby. Acara pun dibuka dengan baik dan saya melihat ternyata seluruh partisipan yang sudah ditunjuk direncanakan sebelumnya, puji Tuhan, semuanya hadir. Dan semuanya pun turut menyampaikan kata sambutan di luar harapan saya. Artinya terlalu bagus. Tuhan memang begitu baik. Tuhan tahu saya sudah berusaha yang terbaik dan Tuhan memberikan penghargaan lebih, di mana saya senang sekali orang-orang yang memberikan kata sambutan ini ternyata sudah betul-betul mempersiapkan kata sambutan mereka. Dan puji Tuhan, saya pun menampilkan piagam penghargaan itu sebagai bentuk simbolis ketika seorang guru menyampaikan kata sambutannya. Dan acara itu pun dapat berjalan dengan baik sampai selesai atas penyertaan Tuhan. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 28 Juni dengan judul Kebijaksanaan. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 2 ayat yang ke-11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Penjelasannya,
Dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertahta pada bait suci jiwamu dan meletakkan talenta-talentamu tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Jadikanlah itu hukum kehidupanmu bahwa tidak ada godaan atau kepentingan lain yang akan memalingkan engkau dari menghormati Allah. Di dalam zaman yang serba cepat ini, yang dinodai oleh kejahatan, engkau tidak aman kecuali engkau berdiri dalam keadaan waspada. Sifat yang baik dan sederhana jarang ditemukan. Saya mengajak engkau sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang mempunyai suatu pengakuan yang tinggi untuk memupuk sifat kesederhanaan yang indah dan amat berharga itu. Hal ini akan melindungi sifat-sifat yang baik. Kesucian hati tidak akan pernah menuntun kepada tindakan-tindakan yang kotor. Kebenaran yang berasal dari surga tidak pernah menurunkan harkat si penerima. Sebaliknya, hal itu menyucikan orang percaya, memperhalus cita rasanya, meninggikan, dan mempermuliakan dia dan membawa dia ke dalam suatu hubungan yang akrab dengan Yesus. Hal itu menuntun dia memperhatikan perintah Paulus untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kalau tidak, kebaikannya akan dianggap kejahatan. Ini adalah satu objek yang harus kita perhatikan. Kita mesti berjaga-jaga terhadap dosa-dosa keturunan ini yang sudah merosot akhlaknya. Kita harus berdiri terpisah dari segala sesuatu yang berbau keakraban yang tidak semestinya. Allah menyalahkannya. Itu adalah daerah terlarang yang di atasnya tidak selamat untuk menjejakkan kaki. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan haruslah cenderung untuk meninggikan, menghaluskan, dan memuliakan tabiat. Nama baik saya adalah modal yang jauh lebih berharga daripada emas atau perak. Saya berkewajiban menjaganya dalam keadaan tidak bernoda. Kalau ada orang yang menyerang nama baik itu, ini berarti bukan karena saya memberi kesempatan untuk melakukan hal itu, tetapi dengan alasan yang sama, mereka membicarakan hal yang jahat tentang Kristus, sebab mereka membenci kemurnian dan kesucian tabiatnya. Karena itu, merupakan suatu teguran yang konstan kepada mereka. Aplikasinya bagi kita hari ini dikatakan bahwa jika kita memiliki kebijaksanaan, maka itu akan memelihara kita. Bahkan kepandaian yang kita miliki pun akan menjaga kita dari orang-orang yang berusaha untuk menjebak kita. Tapi dari mana kita dapatkan kebijaksanaan dan kepandaian itu? Tentunya semuanya hanya Tuhanlah sumber segala sesuatu. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takutlah akan Tuhan karena itu adalah permulaan dari hikmat, yaitu kebijaksanaan serta kepandaian. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa baik kita sekarang adalah, biarlah Tuhan dapat terus menggunakan kita dalam pelayanannya. Dikatakan di sini, biarlah apa yang kita punya, baik itu kebijaksanaan, baik itu kepandaian, nama baik, biarlah itu semua boleh digunakan Tuhan untuk pelayanannya. Meskipun seringkali dalam pelayanan ini tidak memberikan kepada kita keuntungan nominal finansial, tapi itu akan memberikan berkat yang tidak terhitung harganya, melebihi emas ataupun perak. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya pun senang jika Anda dapat berbagi kesaksian dan hal yang Anda syukuri. Terima kasih banyak. Mari esok hari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita ini. Sampai jumpa, tetap semangat, jagalah kesehatan kita, dan mari kita terus bersukacita sepanjang hari ini. Amin.